Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari semuanya, teman-teman sahabat? Semoga hari ini, hari esok, hari-hari ke depan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada kegelisahan masyarakat yang ada di bawah ketika melihat perilaku orang-orang yang ada di atas. Maksudnya orang-orang yang ada di atas adalah para petinggi, para pejabat, dan para aparat yang notabene mereka adalah yang menjalankan roda pemerintahan negeri ini. Banyak orang mengatakan Indonesia ini tidak ada sistem, dan sistem hanya berlaku untuk rakyat. Sementara orang-orang yang ada di sana, sistemnya adalah semau gue, sesuka-sukanya. Sistem hanya untuk rakyat, misalnya semua peraturan demi menghasilkan uang untuk negara dan pemerintah, maka rakyat harus membayar, entah itu dalam sistem pajak maupun sistem-sistem yang lainnya. Jadi kalau rakyat bisa diawasi siapa yang tidak bayar pajak, siapa yang tidak melakukan ini, siapa yang tidak melakukan itu, semuanya ada sistem. Sehingga bisa dibaca, si A belum bayar, si B belum bayar. Jadi sistem itu hanya berlaku untuk rakyat agar pemerintah bisa menarik dana dari rakyat. Sesungguhnya negeri ini kalau menggunakan sistem, dan sistem itu berlaku pula untuk pejabat dan aparat, maka negeri ini akan menjadi makmur. Karena Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa kekayaan yang ada di negeri ini, di bumi ini, di laut, di udara, di gunung, bahkan di langitnya, itu dikelola oleh pemerintah negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang ketika pemerintahan tidak mampu menggali kekayaan, atau kekayaan itu ada cuma tidak dimanfaatkan, atau dimanfaatkan tetapi untuk kepentingan kelompok, maka ketika saat ini pemerintahan kesulitan membiayai perjalanan pemerintahan, lagi-lagi rakyat yang disuruh diberikan sistem agar bisa memberikan dana biaya untuk negara. Saya katakan tadi, sistem hanya berlaku untuk rakyat. Aparat, pejabat, tidak ada sistem. Loh kok bisa? Bayangkan sekiranya aparat, pejabat, pengelola negara ini ada sistemnya, pasti tidak akan pernah ada terjadi kolusi, korupsi, penjarahan. Kenapa? Karena ada sistem. Sekarang saya mau tanya, anggaran negara yang triliunan, ribuan triliun, bahkan miliaran triliun, bagaimana sistem pengelolaannya? Karena tidak ada sistem pengelolaan itulah, maka uang los tanpa terkontrol. Jadi mestinya rakyat juga melihat, kalau sistemnya itu ada, rakyat bisa melihat, oh si A
itu punya dana sekian, dari mana dana yang diperoleh, uang dari mana diperoleh. Kemudian anggaran-anggaran yang sekian triliun itu, kalau digunakan dengan sistem, pasti tidak ada yang bocor, tidak ada yang muspro, tidak ada yang digarong, tidak ada yang dimaling, karena ada sistem, semuanya terpantau oleh sistem. Tetapi anggaran negara yang sekian triliunan itu, begitu digelontorkan, tidak ada sistem, sistemnya hanya semau gue, maka inilah yang membuat negeri ini tidak akan pernah maju. Jadi negara yang maju itu adalah negara yang dibangun sistemnya, sehingga setiap gerakan, setiap rupiah yang keluar, setiap anggaran yang keluar dari negara, rakyat bisa memantau kemana perginya uang itu. Tapi karena sistem hanya berlaku untuk rakyat, maka rakyat yang bisa diawasi, sementara aparat, pejabat, pengelola tidak bisa diawasi karena tidak ada sistemnya. Dari mana rakyat bisa mengawasi penyelenggara negara kalau tidak ada sistem yang bisa diakses oleh semua warga negara Republik Indonesia? Maka selagi negeri ini, aparat, pejabatnya, pengelolaan negara tidak menggunakan sistem, mustahil negeri ini akan bisa maju. Kecondongan pengelola negara adalah main enaknya saja. Riset-riset yang dihasilkan oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia mestinya dilakukan untuk pembangunan negeri ini. Tetapi ketika hasil riset itu ingin diciptakan, ingin dilaksanakan, ingin diwujudkan dalam bentuk karya yang nyata, dan ketika karya nyata itu dianggap tidak menguntungkan pejabat, menguntungkan aparat, maka hasil riset itu muspro, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena negeri kita masing-masing pengelolanya ingin mendapatkan keuntungan ketika bisa mengimpor, mendatangkan hasil, mendatangkan produk-produk dari luar negeri. Tapi kalau produk itu dibuat oleh bangsa sendiri, mereka tidak mendapatkan komisi apa-apa. Oleh sebab itu, banyak sekali hasil-hasil penelitian yang justru dibuang. Ironis dan sadisnya, ketika ada seorang putra terbaik menciptakan sebuah karya yang akan menguntungkan negeri ini, malah dituduh melakukan pelanggaran dan akhirnya dipenjarakan. Dan itu banyak terjadi kasus di negeri ini. Contoh di Aceh, seorang petani yang bisa menemukan bibit unggul, bisa panen berlipat-lipat, malah dipenjarakan, dituduh melakukan pelanggaran. Jadi sistem itu hanya berlaku untuk rakyat. Ketika rakyat menciptakan sesuatu yang sesungguhnya menguntungkan bangsa ini, tapi merugikan pejabat, aparat, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Itulah sistem yang dibangun untuk mengawasi rakyat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita sungguh sangat sedih saat ini situasi masyarakat ketika banyak ancaman PHK. Rakyat sulit mendapatkan pekerjaan. Rakyat sulit mengembangkan usahanya. Rakyat sulit membangun diri untuk bisa maju. Tetapi ketika sudah memperoleh sedikit saja keuntungan, sistem berlaku. Didatangi, ditarik pajaknya. Dan ketika misalnya ada pembagian atau apa sajalah
ternyata lagi-lagi rakyat kecil hanya kebagian cecerannya. Maka saya buat judul ini adalah rakyat yang ada di bawah kekeringan, orang-orang yang ada di atas kebanjiran. Yang miskin semakin miskin, yang melarat semakin melarat, yang di atas kaya semakin kaya. Mestinya ketika hujan besar, rezeki dari langit turun, itu merata rakyat semua kebagian. Tetapi rakyat yang di bawah kekeringan seharusnya kebanjiran, tapi malah kekeringan. Sebaliknya, yang di atas malah kebanjiran. Jadi ini ada hal yang terbalik-balik. Mestinya hujan air itu turun dari atas ke bawah. Sekarang hujan itu tertampung di atas, yang di bawah tidak kebagian. Maka saya katakan rakyat kekeringan, orang-orang yang di atas kebanjiran. Inilah dunia yang terbalik-balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.